Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Talang Barwe. Kali ini Talang Barwe akan membahas tentang silat harimau Minangkabau yang sangat mematikan. Silat harimau Minangkabau selain mematikan, silat jenis ini juga menyimpan banyak sejarah serta keunikan yang harus kita ketahui. Maka dari itu, simak terus video ini sampai habis ya teman-teman. Mengenal silat harimau. Memang dari sekian banyak jenis silat yang berasal dari Minangkabau, silat harimau merupakan aliran yang paling menonjol. Dikatakan, silat harimau memiliki gerakan yang digunakan menyerupai harimau. Selain kuda-kuda atau jurus awal pada silat ini menggunakan gaya seperti harimau. Ada mitos yang mengatakan, jika pesilat menguasai aliran satu ini, maka mereka akan berwujud menjadi harimau. Namun sayangnya, belum diketahui mulai kapan dan siapa pencetus dari silat harimau ini sendiri. Karena silat ini diturunkan secara lisan saja, namun tidak tercatat dalam sejarah. Silat harimau ini juga memiliki karakter yang tegas dan keras, layaknya harimau. Para pelajar yang mempelajari silat ini dididik terlebih dahulu untuk memantapkan hati dan pikiran mereka agar makna dan pengertian mengenai silat harimau sendiri tidak salah jalan. Keresahan di balik silat harimau. Karena semakin meluasnya pengajaran dari silat ini, maka banyak pula penyalahgunaan dan pengajaran yang harus intens dan disiplin. Oleh sebab itu, berdampak pada sangat dididiknya pesilat khas yang bisa menguasai ilmu silat harimau. Karena semakin banyak pula kenakalan penerus silat harimau yang menggunakan silat secara sembarang dan tidak memperhatikan filosofi yang ada. Silat harimau sendiri termasuk silat garis yang keras yang cukup berbahaya bagi pengguna silat tersebut maupun bagi targetnya. Silat ini dilihat cukup indah, namun cukup mematikan karena menggunakan dua ciri khas gerakan, yaitu kuncian dan tangkapan target. Gerakan silat harimau. Di dalam silat harimau sendiri juga memiliki gerakan khusus dan juga khas. Teknik yang harus dikuasai oleh para pesilatnya ialah teknik akrobatik dan juga teknik bela diri sigap. Karena gerakan silat harimau memerlukan kecekatan dan tubuh yang luas. Karena banyak di dalam gerakan silat harimau sendiri yang mengharuskan sang pesilat untuk menaiki tubuh musuhnya hanya dengan berlutu atau dengan gerakan menangkap. Selain teknik tangkapan, gerakan silat harimau juga menggunakan teknik kuncian. Gerakan ini terkenal cukup menyakitkan dan membuat lawan tak berkutik dan hanya bisa merebah di bawah dengan tubuh yang tidak bisa melawan balik. Selain itu, silat harimau juga menggunakan cakar seperti senjata untuk menyerang lawannya. Cakaran mengarah ke leher, muka, dan bagian vital dari lawan. Teknik ini menjadi ciri khas yang tidak ada pada silat lainnya. Oleh sebab itu, alasan utama mengapa silat harimau dinyatakan berbahaya. Latihan untuk para pesilat. Latihan yang dilakukan oleh para pesilat harimau pun cukup berbeda dengan silat-silat lainnya. Biasanya, para pesilat akan berlatih pernafasan atau menegaskan gerakan kuda-kuda stabil dan kokoh. Pada silat harimau, latihan yang dilakukan tidak hanya itu. Mereka diharuskan melakukan berbagai latihan yang cukup unik, seperti menghancurkan biji-bijian yang berguna untuk melatih ketajaman pesilat melawan musuh. Kemudian, menusuk biji-bijian karena mengasah cakar yang digunakan sebagai senjata untuk melawan dan meremas pasir yang berguna untuk membantu kepekaan tangan terhadap lawan dan musuh.
Latihan ini pun memerlukan waktu yang cukup lama untuk benar-benar menguasainya, karena memerlukan waktu sekitar 3-12 bulan tergantung dari jenis latihan dan seperti apa pesilat dalam menguasai jurus. Walaupun sulit, silat harimau termasuk kebudayaan daerah Sumatera Barat yang harus terus dilestarikan. Tokoh besar silat harimau dan sejarahnya. Silat harimau memiliki tokoh besar atau guru besar. Dan tentunya para guru besar tersebut umumnya mengetahui ilmu serta kebijaksanaan mereka dalam mengajarkan ilmu-ilmu silat harimau agar tidak salah haluan. Dan mereka biasanya memahami betul arti dan makna bela diri tanpa dilakukan secara cuma-cuma. Dalam silat harimau, tokoh guru besar sering disebut dengan Datuk, memiliki nama lengkap seperti Edwel Yusri Datuk Rajo Gampo Alam, yang biasa disebut pula Datuk Edwel. Beliau merupakan guru yang menjadi guru besar silat harimau dan asli berasal dari suku Minangkabau, Sumatera Barat. Datuk Edwel mendapatkan warisan silat harimau yang langsung turun dari kakek buyutnya, dan dikenal seperti memiliki ilmu telepati turun-temurun dengan harimau Sumatera Barat. Dan dikenal seperti pemilik ilmu telepati turun-menurun dengan harimau Sumatera di hutan halamannya semasa zaman kolonial. Inye Angguy terkenal memelihara 8 ekor harimau yang hidup di liar. Inye Angguy terkenal memelihara 8 ekor harimau yang hidup liar. Dari harimau tersebut, Inye Angguy melatih jurus silatnya di bawah rumah panggung dan sering bercanda dengan harimau miliknya. Gerakan alami yang ia temukan itulah yang menjadi gerakan silat harimau. Jadi bagaimana teman-teman mengenai informasi seputar silat harimau di atas? Semoga bisa menjadi panduan teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut mengenai silat satu ini. Lestarikan dan peliharalah kebudayaan-kebudayaan asli Indonesia.